Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan pembelajaran yang kedua ya bersama kami. Kita lanjut di sini di tema 1 untuk organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan dan pembelajaran yang kedua ya. Tetap semangat di pembelajaran online ini. Semoga video yang kita dapat bisa bermanfaat ya. Lanjut ya kita anak-anak ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bahasa Indonesia, yaitu menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Kemudian ada juga IPA, menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Kemudian ada juga SBDP, memahami gambar cerita. Langsung saja ya kita masuk di pembelajarannya. Semoga bermanfaat dan tetap semangat ya. Coba amati dan pahami rangkaian gambar cerita berikut ini. Di sini ada sebuah gambar ya. Ada Pak Rudi yang mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali ya. Kemudian di gambar berikutnya di sini ada Pak Rudi dan Edo yang memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel, kesukaannya kan, wortel adalah makanan kesukaannya kelinci. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Mengapa? Karena Edo membawa wortel, makanan kesukaannya. Sementara itu di gambar berikutnya, yang ketiga di sini, Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Di gambar berikutnya ada sepertinya Edo menirukan gerakan kelincinya ya. Semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan dua kaki. Oke, anak-anak, gambar di atas adalah rangkaian gambar cerita. Dalam gambar tersebut terkandung rangkaian cerita. Gambar cerita itu merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Nah, kita akan bahas di sini tentang gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu gambar yang berupa foto dan gambar tangan. Penggunaan gambar ilustrasi di sini disesuaikan dengan kebutuhan dan isi bacaan atau teks. Biasanya anak-anak lebih suka ya, ada teksnya, kemudian di sampingnya ada gambarnya. Itu lebih menarik ya untuk anak-anak semuanya. Adapun gambar ragam dari gambar ilustrasi antara lain berupa cergam, cerita bergambar, komik, pamflet, cover, kartun, dan karikatur. Tahukah kamu perbedaan ragam gambar-gambar tersebut? Apa bedanya antara cerita bergambar, komik, pamflet ya? Gambar ilustrasi merupakan penggambaran dari sebuah teks. Tujuan ilustrasi adalah untuk memperjelas, untuk memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Tapi kadang lebih menarik ya untuk memperindah, untuk menarik perhatian pembaca, untuk menarik perhatian anak-anak semua ya. Objek gambar ilustrasi bisa berupa gambar manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan, serta benda-benda yang ada di sekitarnya. Tentunya gambar ini harus sesuai dengan isi bacaan gitu. Bagaimana langkah-langkah membuat gambar ilustrasi? Langkah yang pertama harus ada gagasan. Apa gagasan itu? Gagasan di sini adalah idenya ya. Gagasan bersumber dari bacaan. Setelah menentukan
gagasan, tentukanlah adegan apa yang akan digambar. Siapa saja tokohnya, kemudian bagaimana suasananya, latarnya, serta media yang akan digunakan. Kemudian yang kedua adalah buat sketsa. Sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Membuat sketsa di sini harus berhati-hati. Perhatikan bagaimana tata letak dan ukuran objek yang digambar. Langkah yang ketiga setelah sketsa adalah pewarnaan. Setelah sketsa selesai dibuat, anak-anak dapat mewarnainya. Pewarnaan dapat dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama adalah memberi warna tersebut sesuai dengan gambar aslinya, sesuai dengan objek aslinya. Yang kedua, memberi warna berdasarkan imajinasi sendiri, berdasarkan imajinasinya anak-anak. Jadi terserah ya, bisa gambar tersebut warnanya sesuai dengan kondisi nyatanya, bisa juga berdasarkan imajinasi teman-teman atau anak-anak semua ya. Adapun media gambar yang bisa kamu gunakan untuk menggambar, yang pertama adalah media alas gambar. Yang kedua adalah media pewarnanya. Apa yang termasuk media alas gambar dan apa yang termasuk media pewarna? Media alas di sini merupakan media atau tempat untuk menuangkan gambar. Di mana kamu menggambarnya? Bisa di kanvas, bisa di kain, bisa di kertas. Biasanya anak-anak lebih suka di kertas ya, yang sering kita temui adalah di kertas. Atau bisa juga di kaca untuk para profesional. Bahkan bisa juga di media komputer. Untuk pewarnaannya bisa menggunakan pensil warna, bisa menggunakan cat air. Tapi kalau di komputer berarti menggunakan aplikasi ya. Oke, sekarang coba ceritakan rangkaian gambar ilustrasi berikut sesuai dengan pemahamanmu. Gambar yang pertama adalah seperti ini. Ini sesuai dengan di buku siswa anak-anak semua. Ini adalah gambar yang kedua. Kemudian ini adalah gambar yang ketiga. Saya ulangi lagi ya. Dari ketiga gambar. Ini gambar yang pertama. Kemudian ini gambar yang kedua. Dan ini gambar yang ketiga. Dari tiga gambar tersebut, buatlah sebuah cerita berdasarkan ketiga rangkaian gambar tersebut. Kemudian hasilnya silakan dikirim ke Bapak Ibu gurunya masing-masing. Untuk dikoreksi mana kelebihan, mana kekurangan untuk belajar anak-anak semua. Edo mempunyai 3 ekor kelinci di rumah. Edo sangat sayang pada kelinci-kelincinya. Edo merawatnya dengan baik. Edo sering bermain bersama kelinci-kelincinya. Namun kali ini Edo sangat sedih. Seekor kelincinya hanya terdiam ketika diajak bermain. Kelinci tersebut diam tidak bergerak di sudut kandangnya. Edo pun bergegas melihat dan memeriksanya. Edo terkejut. Ternyata kaki kelinci itu terluka. Edo kasihan melihat kelincinya yang kesakitan dan tidak bergerak. Kaki merupakan salah satu organ gerak pada kelinci. Dengan kaki, kelinci tersebut dapat bergerak dan berpindah tempat dengan cara melompat. Nah, kita berbicara tentang kaki, berarti kita berbicara dengan organ gerak pada kelinci. Ayo kita perhatikan gambar organ gerak pada kelinci berikut ini. Seperti ini gambarnya, ya. Kita akan bahas di sini. Nama hewannya adalah kelinci. Di sini adalah organ gerak hewan dan fungsinya. Nama hewannya adalah kelinci. Nama organ geraknya artinya yang dipakai kelinci untuk bergerak itu organ apa? Tentunya kaki. Kelinci bergerak menggunakan kakinya. Terus fungsi utamanya apa kaki ini? Ya jelas dong, untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kaki. Tapi ingat, kaki belakang kelinci lebih kuat dan lebih panjang dibandingkan dengan kaki depannya, gitu ya.
Tahukah kamu bahwa kelinci tersebut termasuk binatang mamalia? Binatang mamalia tergolong hewan vertebrata, yaitu hewan yang bertulang belakang. Nah, di sekitarmu pasti banyak sekali hewan vertebrata lain selain kelinci. Ayo bersama teman-teman, bersama orang tua amati dan identifikasi organ gerak hewan-hewan tersebut. Ayo kita tulis nama organ gerak beserta fungsinya dari hewan-hewan di bawah ini. Ada 6 hewan yang akan anak-anak kerjakan. Yang pertama ikan, 2 katak, 3 burung, 4 ular, 5 kadal, 6 kambing. Silakan dikerjakan. Organ geraknya apa, kemudian fungsinya untuk apa, seperti pada pembahasan tadi tentang kelinci dari ke-6 ini. Oke, untuk jawabannya ya, ini sebagai informasi saja untuk anak-anak bahan belajar ya, bisa juga ditambahkan ya. Yang pertama nama hewannya tadi adalah ikan di tugasnya ya. Organ geraknya pasti sirip, ikan bergerak dengan sirip. Fungsinya apa? Fungsi utama dari sirip ini yaitu untuk menjaga keseimbangan tubuhnya sehingga tidak tergantung pada arus atau mendorong dan mengarahkan tubuh mereka melalui air. Hewan yang kedua adalah katak. Kira-kira apa organ gerak pada katak? Tentunya kaki. Nama organ gerak katak adalah kaki. Fungsi utamanya di sini kita ingat bahwasanya kaki depan memiliki 4 jari dan kaki belakang memiliki 5 jari. Iya, informasi ya. Kaki depan katak itu jarinya 4, kaki belakangnya 5 yang mempunyai selaput pada kakinya. Fungsinya adalah untuk melompat dan berenang. Nama hewan berikutnya yaitu burung. Apa organ gerak burung? Sudah tahu kan? Jelas, sayap. Pinter sekali. Nama organ gerak pada burung adalah sayap. Fungsinya untuk apa sayap? Jelas, untuk menggerakkan, mengangkat, dan mendorong tubuhnya di udara supaya bisa terbang. Misalnya anak-anak jawab, sayap fungsi utamanya untuk terbang. Boleh, tapi lebih lengkapnya seperti ini ya. Berikutnya yang keempat adalah ular. Organ gerak pada ular apa? Ular bergerak menggunakan tulang belakang dan tulang rusuk yang dibalut dengan otot-otot yang lentur dan kuat. Fungsi utama dari organ gerak tersebut adalah untuk bergerak dengan cara meliuk-liukkan badannya ke kanan dan ke kiri dengan cepat atau melata. Langsung, pasti anak-anak langsung membayangkan gerakan ular seperti apa. Ya, seperti itu ya. Oke, lanjut kita di nama hewan berikutnya yaitu kadal. Nah, kadal ya. Nama hewannya adalah kadal. Terus organ geraknya apa? Pasti kaki kan. Udah ini kalau nama hewannya kadal, organ geraknya adalah kaki. Fungsi utamanya di sini informasi saja. Kaki yang mempunyai 2 pasang kaki depan dan belakang berjari 5. Dengan cakar di ujungnya. Nah, fungsinya adalah untuk berjalan dan memanjat pohon. Yang terakhir sekarang nama hewan yang terakhir adalah kambing. Ini juga mudah ya. Kambing nama organ geraknya pasti kaki. Fungsi utamanya, ingat kaki kambing pasti berjumlah 4. Mudah ini, terdiri dari 2 kaki depan dan 2 kaki belakang. Fungsi utama kaki kambing adalah untuk berjalan. Itu adalah 6 nama hewan beserta nama organ geraknya beserta fungsi utamanya. Silahkan dipelajari, diingat-ingat untuk anak-anak semuanya ya. Oke, kamu telah mengetahui macam-macam organ gerak dari hewan vertebrata. Namun, ada yang harus kamu ketahui, bahwa hewan yang habitatnya di air
memiliki sistem gerak yang berbeda. Contohnya tadi adalah ikan ya, yang kita bahas di sebelumnya. Yang lain kaki, ada yang sayap. Ikan bergerak dengan berbeda ya. Untuk mengetahuinya, ayo kita baca buku siswanya di halaman 16. Sudah? Silakan dibuka ya, buku siswa di halaman 16. Oke. Gerak ikan dalam air ya. Anak-anak simak, kami akan membacakan di paragraf 1. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Kemudian di paragraf yang kedua, salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan. Bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Ekor dan sirip ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan dalam air. Kita lanjut di paragraf yang ketiga ya. Tahukah kamu, ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik. Ikan memiliki gelembung renang dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun. Ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong gerakan ekornya di dalam air. Sebagian besar ikan menggunakan gerak tubuh ke kanan dan ke kiri bersama dengan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Ikan yang bergerak dengan sirip samping dan sirip tengah cocok hidup di terumbu karang. Jenis ikan ini tidak dapat berenang secepat ikan yang menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Sekarang, silakan anak-anak buka di buku siswanya halaman 17. Berdasarkan bacaan tentang gerak ikan dalam air, temukan ide pokok dan kalimat pengembang setiap paragraf. Ada 3 paragraf tadi ya. Anak-anak tinggal menentukan ide pokok dan kalimat pengembangnya. Untuk cara menentukannya ada di video yang sebelumnya di tema 1, subtema 1 pembelajaran 1. Paragraf 1, ide pokoknya apa, kalimat pengembangnya apa. Paragraf 2, ide pokoknya apa, kemudian kalimat pengembangnya apa, sampai di paragraf yang ketiga. Hasilnya silakan difoto, kemudian dikirim ke Bapak Ibu wali kelasnya masing-masing ya, untuk dikoreksi ya. Oke, sekarang lanjut di halaman 18 ya, silakan dibuka di halaman 18. Untuk halaman 18 ini juga ada tugas untuk anak-anak semua ya, untuk belajar di rumah. Tetap semangat, kita belajar online. Buatlah sebuah karangan singkat dengan ide pokok berikut ini. Ada 4 paragraf, ada 4 ide pokok. Silahkan dikembangkan masing-masing ide pokok menjadi sebuah paragraf. Jadi hasilnya nanti ada 4 buah paragraf yang dikembangkan dari 4 ide pokok ini. Paragraf yang pertama, aku mempunyai hewan kesayangan. Paragraf 2, aku bermain dengan hewan kesayanganku setiap hari. Paragraf 3, aku rajin memberinya makan. Paragraf 4, aku rajin membersihkan tubuh dan kandangku. Hasilnya, hasil pekerjaannya silakan ditulis di kolom di bawahnya ya, ada 4 paragraf tersebut ya. Itu di soal nomor 1. Soal nomor 2, perbedaan organ gerak pada hewan vertebrata merupakan karunia dan bentuk keadilan Tuhan. Amati salah satu binatang yang ada di sekitarmu. Ini bebas ya, anak-anak ya, bisa memilih satu binatang yang ada di sekitar anak-anak. Pertanyaannya, catatlah gerakan-gerakan yang dilakukan hewan tersebut.
dan organ gerak yang digunakan. Gerakannya apa, kemudian organ gerak yang digunakan apa. Tulis hasilnya pada kolom berikut. Ini adalah soal di halaman 19. Untuk hasilnya bisa dikirim ke wali kelasnya masing-masing ya, untuk penilaian di pembelajaran 2 ya. Oke, demikian video untuk tema 1, subtema 1 pembelajaran 2. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa like, kemudian subscribe. Bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain ya. Terima kasih.